Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Helmi Fikri Haikal dengan NIM 5200411425, Prodi Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Di mata kuliah Jaringan dan Keamanan Komputer Praktik kelas 11, dosen pengampu Bapak Yoga Sahria, Eskom Mkom. Di video yang saya buat kali ini bertujuan untuk tugas pengganti responsi dan materi yang saya akan bahas dan saya praktikkan di Cisco Packet Tracer tentang routing statik. Langsung saja simak videonya berikut ini. Saya mengkonfigurasikan routing statik di Cisco Packet Tracer. Ada beberapa materi yang saya akan jelaskan, diantaranya itu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Setiap titik akhir atau kadang disebut dengan host dalam jaringan memiliki pengenal unik, seringkali alamat IP atau alamat media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan. Untuk jaringan yang menggunakan kabel, Anda mungkin membutuhkan optical fiber, coaxial kabel, atau kabel tembaga. Sementara itu, jalur jaringan wireless termasuk dalam kategori jaringan yang menggunakan koneksi data nirkabel untuk menghubungkan titik akhir atau titik akhir ini termasuk radio siaran, radio seluler, microwave, dan satelit. Selanjutnya, pengertian routing statis. Static routing atau routing statis merupakan suatu mekanisme routing atau proses menentukan rute yang tergantung dengan routing table atau table routing dengan konfigurasi secara manual. Routing yang menggunakan metode statik haruslah dikonfigurasi secara manual oleh seorang administrator jaringan dan di-maintenance atau dirawat secara terpisah karena router tersebut tidak akan melakukan pertukaran informasi routing table secara otomatis dan dinamis dengan perangkat router yang lainnya. Static routing akan berfungsi secara sempurna jika routing table berisi suatu rute untuk setiap jaringan di dalam internet network yang mana dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap host pada suatu jaringan harus dikonfigurasi agar mengarah kepada default route atau default gateway. Tujuannya yaitu agar cocok dengan IP address dari interface atau antarmuka, local router atau router lokal. Fungsi router. Fungsi router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Ada pula yang menjelaskan bahwa pengertian router merupakan suatu hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya, di mana proses tersebut disebut dengan routing.
Cara kerja routing statis ada 3 bagian, diantaranya yaitu yang pertama, konfigurasi perangkat router dilakukan oleh administrator jaringan. Yang kedua yaitu routing dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu administrator jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasikan router dengan routing statis. Routing statis ini berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Keuntungan dan kerugian menggunakan routing statik. Adapun keuntungan menggunakan routing statik, yang pertama yaitu meringankan kinerja dari prosesor router. Kedua yaitu tidak ada bandwidth yang digunakan dalam pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat proses pengiriman paket. Yang ketiga, routing statis diyakini lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang terakhir, yang keempat, routing statis lebih kebal dari segala usaha hacker dalam mensweep suatu jaringan dengan tujuan membajak trafik. Adapun kerugian menggunakan routing statik diantaranya yaitu yang pertama, seorang administrator jaringan wajib mengetahui semua informasi dari masing-masing perangkat router yang digunakan. Yang kedua yaitu routing statis hanya dapat digunakan untuk jaringan yang berskala kecil. Yang ketiga yaitu administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis. Terlebih lagi jika banyak router yang terhubung dan harus dikonfigurasi secara manual. Yang terakhir, yang keempat, lebih rentan terhadap kesalahan saat melakukan entry data routing statis karena dilakukan secara manual. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup, dan selanjutnya kita akan mencoba dan mencontohkan mengkonfigurasikan routing statik di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita praktekkan konfigurasi static routing di Cisco Packet Tracer. Pertama, saya atau kita membutuhkan dua router. Masukkan dua router ya, router 0 dan router 1. Setelah itu dua switch, saya membutuhkan dua switch, yaitu switch 1, switch 0. Selanjutnya setiap router saya akan menambahkan dua buah PC, berarti total yaitu 4 buah PC. Nah, setelah semua ditambahkan, kita sambungkan dengan kabel strange dari router ke switch, dari switch ke PC masing-masing, kedua PC masing-masing. Nah, sama begitu juga dari router ke switch, dari switch ke PC masing-masing lagi. Nah, setelah itu dari router ke router pakai serial 2-0 ya. Nah, setelah ini sudah selesai, selanjutnya kita memasukkan IP address-nya terlebih dahulu. Kita biar lebih jelas, 192.168.1.1. Ini 192.168. Terus di atasnya itu 192.168.10.1. 192.168.10.1
10.10.2. Nah, kita rapikan dulu biar lihat bagus, nyaman, enak dipandang. Setelah ini sudah dilampirkan agar lebih jelas, kita memasukkan IP address ke masing-masing PC, yaitu 192.168.1.2. Selanjutnya ini kita samakan dengan yang ini, kita copy ini ya. Nah, sudah seperti ini untuk PC 0. Selanjutnya PC 1.3. Ininya samakan lagi dengan yang ini, 192.168.1.1 IP address 192.168.1.3. Nah, di PC 2 yaitu 192.168.2.2. Selanjutnya ininya kita samakan dengan yang ini, 192.168.2.1. Kita copy biar selanjutnya yang ini juga 1.3. Nah, ininya 192.168.2.1. Samakan lagi. Jelas? Nah, setelah itu semua atau IP address telah dimasukkan ke masing-masing PC, selanjutnya kita memasukkan di router atau mengatur konfigurasi router ya. Di sini tulis N ikuti saja ya ininya. IP address 10.1 enter. Setelah itu clock rate-nya 64.000. Clock rate 64.000. Setelah itu no exit, masukkan lagi in ke mekanisme di bawah.
IP address satu enam delapan 255. Nah, setelah itu exit di sini ya. Nah, lihat kan di sini sudah mulai tersambung atau terhubung karena di CLI tadi kita sudah mengatur. Lanjutkan kita mengatur CLI yang router 1. Setelah ini setelah itu kita atur, sudah diatur ya router 0, lanjut atur router ini. Tadi address kita tambahkan IP address 192.8 yang tadi yang ini yang kita tulis 10.2 terus selanjutnya 255 titik 0. Setelah itu NoSH, klik lagi NoSH. Setelah ini exit, klik lagi in lagi. Pak 0 garis miring 0. Selanjutnya 0 garis miring 0 sudah diklik, langsung masukkan IP address lagi 192.168.2.1. titik 0. Titik 0. Periksa lagi apakah udah benar. Jika benar enter, terus NoSH. Ini udah ada perubahan, yang ini untuk router ke switch udah mulai hijau, yang ini udah hijau, dari router ke router juga sudah mulai hijau. Tapi sampai di sini masih belum selesai ya. Selanjutnya di router 1 lagi kita ini lagi masukin IP lagi agar tidak error. IP route, masukin IP route 192.168.2.0.
255 255 titik 0. Lanjut 192 sudah ditulis lagi. Ini menandakan menyambungkan ke router yang sebelumnya. Exit. Nah, selanjutnya di router yang satunya. Di router selanjutnya IP IP route tadi kita baca. Nah, IP route 192 168 0 255 255 255 titik 0 192 ini sudah ini. Setelah itu lagi selesai. Routing statik yang saya konfigurasikan sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba mengirim dari PC ke router sukses, dari router ke router sukses, dari PC ke seberang router sukses, dari PC ke PC. Nah, di sini masih pilot, kita coba lagi ya. Kita delete dulu dari kita coba lagi dari PC ke PC lagi. Nah, dari PC ke PC sekarang sudah sukses. Dari PC ke PC lagi. Ini masih pilot, kita coba lagi soalnya masih ada proses ini. Dari PC ke PC lagi sukses lagi. Kita coba lagi dari PC ke PC udah sukses. Dari router ke router udah sukses. Delete lagi, kita coba lagi dari PC 1 ke PC 0 udah sukses. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 2. Nah, udah sukses. Dari PC 1 ke PC 3 udah sukses juga. Ini kita anggap sudah berhasil. Nah, sekian praktek konfigurasi paket Cisco paket tracing static routing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, materi tentang static routing atau routing static. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.